warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiem SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kartika 410 Surabaya, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor peserta 20169962121. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Kartika 410 Surabaya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mas Yahya. Silakan Mas Yahya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa masing-masing sesuai agamanya masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Oke, yang tidak masuk itu coba kalian kemarin kan sudah belajar tentang menulis teks berita. Oke, Bu Marsi tanya dulu, berita itu apa? Berita itu apa? Informasi. Iya, sebuah informasi. Terus apa lagi? Cerita tentang peristiwa. Oke, hebat, luar biasa kelas yang kejutan. Baiklah, Bu Marsi hari ini akan memperlihatkan kalian sebuah berita. Coba. Saudara, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua pada Kamis sore. Gempa yang berpusat di barat daya kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Bangunan yang roboh di antaranya Mall Jayapura, gedung Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih, dan beberapa bangunan lainnya retak. Beberapa bangunan dilaporkan roboh dan hanyut ke pinggir laut. Sejumlah warga di Jayapura, Papua merekam detik-detik kejadian gempa magnitudo 5,4. Mereka membagikannya melalui media sosial Twitter. Gempa membuat bangunan serta jalan retak dan terbelah. Tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Tim medis mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. 4 orang meninggal dunia akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap gempa tektonik tersebut terjadi akibat adanya aktivitas sesar aktif. Kepala BMKG Dwi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas
4 MMI itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya. Ya, itulah contoh teks berita. Oke, coba Bu Marsi kepengen tanya. Ya, dari berita yang telah dibaca tadi, kira-kira apa beritanya? Terus kemudian siapa korbannya? Papua. Ya, para warga yang berada di kota Jayapura. Kapan? Ya, pada tanggal ya 8. Lalu bagaimana kejadiannya? Ya, terus mengapa bisa terjadi? Ya, itu. Jadi berita yang telah dibacakan tadi sudah mengandung unsur-unsur berita. Apa saja sih unsur-unsur berita? Iya, 5 bebas 1. Apa saja itu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kapan, yang keempat, yang kelima, mengapa, yang keenam, bagaimana. Kalau tadi kalian sudah mendengarkan teks berita atau berita yang sudah ditampilkan di TV dan kalian sudah menemukan unsur-unsur yang ada di dalam berita itu, selanjutnya Bu Marsi akan menampilkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar yang nantinya bisa dibuat menjadi teks berita. Jadi gambar itu bisa dijadikan objek untuk membuat berita. Ini. Jadi Bu Marsi punya gambar ini. Terlihat? Terlihat. Apa yang kalian lihat itu? Yang kalian lihat itu? Gempa. Ada lagi? Ada lagi? Itu apa itu? Itu yang terjadi bencana apa di situ? Longsor. Oke, longsor. Jadi yang telah terjadi longsor. Coba kalau Bu Marsi tanya, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Bencana alam. Bencana alam apa? Longsor. Ya kan? Kira-kira itu di daerah mana? Ya, pesisir. Kemudian di situ ada banyak sampah. Ada juga banyak warga. Berarti di situ ada banyak sampah dan ada banyak warga. Itu berarti unsur berita siapa, ya kan? Jadi apa beritanya tentang tanah longsor dan banjir? Siapa? Warga. Nah, kira-kira itu terjadi kapan? Siang hari, karena di situ terlihat matahari sedang terik. Oke. Jadi kalian karena matahari sedang terik sehingga menyebutnya dengan siang hari. Oke. Jadi dari gambar itu kalian bisa membuat sebuah berita dengan unsur-unsur yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, berita itu kan ada kepala berita, kemudian bagian berita, kemudian ekor berita. Oke, itu. Jadi itu ini saya melihatkan PPT-nya atau nah ini struktur teks berita itu ada yang pertama yang ketiga
menulis berita berdasarkan gambar. Jadi kalian nanti hari ini akan menuliskan berita berdasarkan gambar. Jadi berdasarkan gambar yang kalian amati, lalu kalian akan menuliskan sebuah berita. Setelah itu nanti kalian dibentuk kelompok, maju perwakilan kelompok atau mungkin dari semua kelompok mau maju membacakan berita. Nah itu, kemudian kelompok yang lain akan menanggapi. Oke, jadi itu nanti yang akan kalian pelajari hari ini adalah menulis berita berdasarkan menulis berita berdasarkan gambar. Jadi nanti ini langkah-langkahnya. Ayo langkah-langkahnya siapa menulis berita dalam gambar? Kalau begitu silakan kalian sekarang membuat kelompok. Mana kelompok satu? Kelompok satu. Nah, oke. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke. Kelompok satu. Ini Mas, kelompok satu. Ini kelompok dua. Jangan lupa kertasnya ditulis kelompoknya. Jadi nanti kalian temannya itu menuliskan berita dengan unsur apa, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Siap mengerjakan? Siap. Mana kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Semua kelompok. Oke, tepuk pramuka. Oke, silakan. Jadi silakan mulai sekarang kalian menulis berita berdasarkan gambar. Butuh berapa menit? 15 menit. Sip, butuh 15 menit. Yang satu menulis beritanya, satunya menulis unsurnya. Jadi nanti saat ditanyakan apa beritanya, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan siapa. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Silakan. Oke, diskusi. Selamatnya jangan lupa ditulis. Ayo rekan-rekan ada di depan.
Tulis prioritas. Oke, saya yakin kalian lebih pintar. Ayo saya minta tolong tolong Boleh, Bu. iya, jadi nanti ada temannya yang bertanya. Silakan, ayo ditulis itu kelompok 1. Kelompok 1 silakan ditulis.
Sudah selesai semua? Sudah. Tepuk tangan. Kalau selesai, berarti salah satu atau semua kelompok nanti akan presentasi, ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 berarti yang maju Mas Fakir sama Mas Fatir. Silakan dibacakan di depan. Silakan dibacakan Mas Fatir, kemudian nanti kelompok yang lain boleh bertanya. Oke, silakan Mas Fatir sama Mas Fakir. Oke, Mas Fakir sama Mas Fakir dari kelompok 2. Silakan. Sini. Dibacakan. Ya, silakan. Dibacakan Mas Fakir. Ya. Masya Allah. Ya. Berita kelompok 2 pada gambar saya ini, gambarnya adalah berita banjir. Yang pertama, apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Jawabannya adalah bencana banjir yang ada di Kalimantan yang terjadi pada sore hari. Kedua, siapa yang terkena dampak pada gambar tersebut? Warga yang berada di daerah bencana. Yang ketiga, kapan bencana alam tersebut terjadi? 20 Maret 2023. Yang keempat, di mana lokasi banjir tersebut? Di kota Banjarmasin, Kalimantan Timur. Sudah. Bagaimana cara mengatasi banjir tersebut? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, mengapa banjir dimulai itu karena tidak sadaran warga terhadap proses banjir. Ya, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 4. Silakan tiga-tiganya. Kelompok 4 silakan. Nanti berarti ada kelompok 3, kelompok 2 boleh bertanya. Silakan. Silakan.
dua, berarti kapan? Ah, dari kelompok lain? Ya? Peran menulis. Bagaimana Mas? Pada siang hari. Siang hari berarti sekitar jam ya. Iya, luar biasa. Hasil karya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kalau tadi yang maju dari kelompok 1 ke kelompok 5, sekarang saat melihat dibalik dari kelompok 5 dulu. Ini gambarnya tentang kereta api. Kalau Ibu lihat di sini sudah sesuai. Ya. Lalu yang kedua tentang kecelakaan minibus. Kalau Ibu lihat dari ujung-ujungnya kelompok 4 juga sudah sesuai. Lalu dulu meletus. Oke, di Semeru. Oke, kalau dilihat dan tadi sudah dipresentasikan sudah sesuai. Berikutnya ini gambar bencana banjir. Kalau Ibu lihat ini juga sudah sesuai gambar dengan yang sudah diberi makan. Berikutnya tanah longsor. Oke, tanah longsor. Dan ini kalau Ibu lihat juga sudah sesuai. Tepuk tangan dari kelompok. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa kalian itu sudah bisa membuat berita. Kalian itu sudah siap menjadi wartawan. Oke, karena sudah bisa menulis berita. Jadi pembelajaran hari ini seperti ini, menulis berita dengan berdasarkan gambar dan hasil kalian sangat luar biasa. Oke. Coba anak-anak, Ibu kepengen merefleksikan pelajaran hari ini, ya kan? Merefleksikan. Siapa yang ingin merefleksikan? Yang merefleksikan anak cewek saja. Ya, pelajaran apa ini? Menulis berita. Apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, struktur berita dan unsur-unsur berita. Pertanyaan Bu Nancy, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Oke, apa yang kalian dapatkan dari belajar hari ini? Cara menulis berita. Oke, coba kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang ingin menjadikan sebuah kesimpulan. Ayo Mbak Zihan. Ayo Mbak Zihan. Saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ayo Mbak Jeja. Silakan. Ya, apa pelajaran hari ini? Ayo. Atau berkelompok. Kelompok 1. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini memuluskan. Sangat menyenangkan. Ya, terus luar biasa. Pembelajaran hari ini. Jadi kalian ingin bercerita tentang pembelajaran hari ini. Silakan, Mbak Deja. Silakan. Ini sangat menyenangkan dan tidak terlalu boring. Tidak bosan. Terus tentang teks berita. Oke. Kalau kalian ingin memberikan sebuah hadiah untuk pembelajaran hari ini dan yang kalian berikan hadiah itu adalah bintang. Berapa bintang yang akan kamu berikan? 9.
Ya, kita melihat atau kita mengamati objek yang ada di luar. Oke. Pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Kalian nanti saat di jalan hati-hati. Kalau belum dijemput, ditunggu di sekolah. Jangan sampai kalian menunggu orang tua di pinggir jalan ya. Hati-hati, jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu belajar. Silakan pulang dari kelompok 1.